Juga mungkin sebagian orang tidak tahu apa itu kata balubur. Para bupati dan kepala pribumi di setiap kabupaten dengan segala kekuasaannya mempunyai kekuatan untuk memerintah bawahan dan penduduk yang berada di wilayahnya, untuk membuka lahan yang akan menjadi milik bupati dan kepala pribumi. Letak lahan yang sangat luas itu dicari yang tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten dan rumah kediamannya. Lahan itulah yang disebut balubur, yang digarap dalam bentuk kerja paksa atau bahasa halusnya kerja bakti. Itulah pengertian kata balubur seperti yang ditulis oleh Jane Breman dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem Priangan dari Tanaman Paksa Kopi di Jawa 1720 sampai 1880. Bekas lahan garapan bupati dan kepala pribumi yang disebut balubur itu abadi menjadi nama geografi. Di ibu kota Kabupaten Bandung ada nama geografi balubur. Di ibu kota Kabupaten Garut sebelum pindah ke Garut ada nama geografi balubur Limbangan. Di ibu kota Kabupaten Garut setelah pindah ke Garut kota ada kampung balubur di Hegarsari Kadungora. Dan di kota Bogor ada nama geografi Kampung Balubur di Muara Sari Bogor Selatan. Untung kata balubur ini diabadikan menjadi nama geografi sehingga dapat memperpanjang ingatan kita bahwa betapa panjangnya penderitaan rakyat Priangan. Dalam catatan Dendles seperti dikutip oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java 1817, hasil penjualan kopi dari Pulau Jawa termasuk dari Priangan menyumbang pemasukan kepada kas negara sebesar 10.789.000 rik dolar dengan pengeluaran hanya 5.790.000 rik dolar, sehingga total keuntungan sebesar 5 juta rik dolar. Pemasukan terbesar dari penjualan biji kopi sebanyak 300.000 pikul seharga 4.500.000 rik dolar. Bila membandingkan keuntungan negara dengan pendapatan petani kopi Priangan, sungguh membuat sesak. Ketika harga kopi di pasaran 40 gulden per pikul, petani kopinya hanya mendapatkan 6,5 gulden per pikul. Keuntungan kolonial itu tidak sebanding dengan penderitaan penduduk Priangan. Kewajiban menyetor biji kopi dan kewajiban lainnya telah memupuk kebencian seperti yang ditulis Robert Fosquill dalam bukunya Bandung Citra Sebuah Kota. Ini telah menyebabkan beberapa keluarga, bahkan satu kampung, melakukan perlawanan diam-diam dengan cara pergi berpindah ke tempat lain untuk melepaskan diri dari kewajiban produksi dan kerja paksa oleh bupati dan kepala pribumi. Mereka yang pergi berpindah-pindah itu kemudian menjadi petani tipar, petani merdeka yang berpindah dari satu lahan garapan ke lahan garapan lainnya. Bila lahan itu sudah ditanami 2-3 kali dan telah menurun hasilnya, mereka akan membuka lahan baru dan akan kembali ke lahan garapan awal yang sudah menjadi hutan. Akhirnya, karena diketahui banyak warga Priangan yang melepaskan diri dari kewajiban produksi dan kerja paksa, menyebabkan terbitnya keputusan pada tahun 1785 para petani tipar itu harus dipaksa untuk mengakhiri kebebasannya karena komisaris Rob mengusulkan agar Bupati Priangan memaksa penduduk yang melepaskan diri dari kerja paksa itu untuk kembali bekerja. Kemudian G. van Senhoven merancang penataan ulang pola pemukiman yang semula terpencar di suatu kampung menjadi berpola linear atau mengkelompok mengikuti jalan. Dalam gagasan G. van Senhoven diharapkan antara penduduk terdapat ikatan sosial, mudah dalam melakukan inspeksi,
dan tidak memungkinkan ada orang lain yang tidak dikenal seperti petani tipar yang masuk ke perkampungan. Petani tipar yang merdeka, yang terbebas dari tekanan bupati dan kepala pribumi itu dianggap orang yang tidak patuh, dianggap sebagai jelema burung atau orang gila, sehingga mereka terus dikejar lalu dipaksa agar menetap di kampungnya dan diwajibkan untuk menanam kopi. Bupati dan kepala pribumi sangat berkepentingan dalam hal ini karena penghasilannya diatur berdasarkan presentasi dari perolahan kopi. Pemaksaan itu pada tahun 1856 terdapat 70 juta pohon kopi yang berbuah. Pada tahun 1866 di Priangan terdapat 1685 rumah tangga, sebanyak 20.030 rumah tangga dibebaskan dari kewajiban kerja kolonial. Satu orang bupati sedikitnya mempunyai 700 orang yang dibebaskan dari kewajiban untuk bekerja pada pemerintah. Tetapi mereka wajib bekerja demi kepentingan bupati dan kepala pribumi. Mereka inilah yang akan mengabdikan dirinya untuk mengurus segala kepentingan bupati dan kepala pribumi, termasuk membuka lahan, menanam kopi, merawat, memetik, sampai mengantarkan biji kopinya. Jarak antar desa dengan kebun kopi pada umumnya lebih dari 6 pal, sehingga pada musim panen kopi para pekerja itu harus mondok di pondok dalam kebun kopi selama 5 bulan. Setelah kopi dipetik, dijemur, derita pekerja gratisan itu masih belum selesai. Mereka mempunyai kewajiban untuk menyetor biji kopi itu ke tempat penampungan yang jauhnya antara 40 sampai 70 pal, yang harus ditempuh selama 8 sampai 14 hari berjalan kaki. Ketika rakyat Priangan dikenakan kewajiban untuk membuka lahan di gunung-gunung untuk perluasan penanaman kopi, pekerja berat itu tidak dijamin segala kebutuhan hidupnya, terutama makannya. Rakyat tak rela mati kelaparan tanpa usaha terlebih dahulu. Para pekerja itu masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan makanan berupa umbi-umbian, akar dan tumbuhan liar. Nama geografi Balubur merupakan jejak duka dan derita penduduk Priangan dan warga Jawa Barat pada umumnya karena pemerasan oleh pihak penjajah, bupati dan kepala pribumi. Kini, pasca kemerdekaan di era reformasi, masih berlanjutkah duka dan derita itu?